Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remedial mata kuliah pengantar operasional dan gas. Nama Kuswandi, NIM 200-278, kelas FSC 20. Yang pertama, apa perbedaan tahap dalam pemburuan? A. Eksplorasi. Nah, pemburuan eksplorasi suatu aktivitas vital baik dalam pengambilan sampel maupun pembuatan produksi. Tujuan dari kegiatan pemburuan ini ada bermacam-macam. Salah satunya pemburuan tidak saja dilakukan dalam industri pertambangan, tetapi juga untuk bidang-bidang lain. B. Deliniasi. Deliniasi, pemburuan sumur deliniasi atau masih termasuk kegiatan eksplorasi untuk menentukan batas pinggir reservoir. Sumur deliniasi yang benar tentu akan menemukan hidrokarbon dalam jumlah sedikit sekali karena sudah merupakan pinggiran reservoir. Tujuannya menentukan batas-batas reservoir, menentukan bentuk struktur reservoir, menentukan batas GOC dan WOC. Yang C. Pengembangan. Pemburuan pengembangan ialah pemburuan sumur yang akan difungsikan sebagai sumber produksi. Tujuannya memperjelas dan mempertajam hasil pemburuan sebelumnya. Tujuan selanjutnya mengetahui rute produksi, mengetahui kumulatif produksi, dan tes produksi dengan drill stream test atau DST. 2. Jelaskan definisi dan fungsi dari A. Survei geologis permukaan adalah penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi. Dilakukan pemetaan lapangan sebagai alat menentukan lokasi. Macam-macam formasi secara tepat. Batuan-batuan dikumpulkan dari masing-masing bagian lapangan yang dipetakan dan diselidiki. B. Survei seismik. Survei seismik merupakan bagian dari kegiatan mencari cadangan migas. Mencari cadangan digolongkan sebagai kegiatan bisnis hulu migas yang pertama dan juga merupakan salah satu kegiatan yang penting. Seismik di atas daratan dilakukan dengan menggunakan teknologi awal yaitu dua dimensi. Prinsip kerja teknologi seismik dua dimensi yaitu dengan mencari pantulan getaran dari dalam tanah pada kedalaman tertentu. Dalam prosesnya, permukaan tanah akan ditanami dinamit atau bisa juga menggunakan drilling rig jika dirasa perlu untuk membuat lubang kedalaman tanah sehingga dinamit dapat ditanam lebih dalam. 3. Bagaimana cara kita mengetahui prospek atau tidaknya sumur yang dilakukan pemburuan eksplorasi dengan cara well testing. Well testing adalah metode untuk mendapatkan berbagai properti dan reservoir secara dinamis dan hasilnya lebih akurat dalam jangka panjang. Tujuannya untuk memastikan apakah sumur akan mengalir dan berproduksi. Yang selanjutnya untuk mengetahui berapa banyak kandungan hidrokarbon di dalam reservoir dan kualitasnya. Selanjutnya untuk memperkirakan berapa lama reservoirnya akan memproduksi dan beberapa lama akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Teknik ini dilakukan dengan mengkondisikan reservoir ke keadaan dinamis dengan cara memberi gangguan sehingga tekanan reservoirnya akan berubah. 4. Dalam tahapan produksi itu dibagi dua. Jelaskan perbedaannya. Yang pertama, sumber alam. Sumber alam adalah salah satu metode pengangkatan minyak ke permukaan dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang berasal dari reservoir atau formasi, di mana sumur berada bila tekanan reservoir cukup besar sehingga mampu mendorong fluid reservoir sampai ke permukaan disebut sebagai sumber alam. B. Sumber buatan. Sumber buatan digunakan pada sumur minyak untuk mempertahankan tekanan atau pressure produksi dari sumur-sumur tua. Hal ini dilakukan agar struktur reservoir penyusun batuan di dalam sumur dapat mengangkat fluida ke
permukaan suatu sumur yang sudah tidak memiliki tekanan. Untuk mengangkat fluida memerlukan metode sumur buatan. 5. Pada saat sumur produksinya sudah menurun, biasanya akan dilakukan tahap EOR. Jelaskan apa perbedaan dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. A. Injeksi air. Injeksi air merupakan metode menginjeksikan fluida ke dalam reservoir di mana air sebagai media injeksi akan diinjeksikan ke dalam reservoir sehingga diharapkan air akan mendorong minyak yang ada pada lapisan reservoir untuk sampai ke sumur produksi dan sampai ke permukaan injeksi. Air ini juga bertujuan dalam mempertahankan tekanan yang berkurang sehingga terjadi proses pressure maintenance dan prosesnya dilakukan pada zona reservoir. B. Injeksi panas. Injeksi panas atau injeksi termal adalah proses injeksi panas ke dalam reservoir untuk mengurangi viskositas minyak, meningkatkan kemampuan fluida untuk mengalir melalui reservoir, dan mengurangi ketegangan antara batuan dan cairan. Yang selanjutnya yang C. Injeksi kimia. Injeksi kimia adalah salah satu jenis metode EOR dengan jalan menambahkan zat-zat kimia ke dalam air injeksi untuk menaikkan perolehan minyak sehingga akan menaikkan efisiensi penyapuan dan menurunkan saturasi minyak dalam reservoir. D. Injeksi tercampur. Injeksi tercampur adalah proses berdasarkan suatu fluida terhadap fluida lain untuk bercampur dan membentuk suatu fase yang homogen sehingga tidak tampak lagi batas dari masing-masing fluida. 6. Kegiatan industri migas dibagi menjadi 3. Jelaskan apa perbedaannya. Kegiatan industri migas dibagi menjadi sektor hulu, upstream, midstream, dan downstream. Kegiatan sektor hulu migas upstream terdiri atas pencarian eksplorasi migas. Salah satu menemukan adanya migas dilanjutkan dengan usaha memproduksinya. Pemasangannya pada konsumsi. Kegiatan industri migas baik upstream, midstream, dan downstream menjadikan suatu hubungan yang harus saling mendukung. Faktor keberhasilan suatu industri migas sangat dipengaruhi oleh ketiga sektor ini. Yang ketujuh, dalam pemboran dibagi menjadi 5 sistem pemboran. Jelaskan perbedaan dari 5 sistem tersebut. Yang pertama, sistem angkat atau hosting system. Hosting system atau alat angkat fungsi utamanya adalah memberikan ruang kerja cukup bagi kru pemboran dan untuk mengangkat serta menurunkan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Sistem angkat ini sangat penting dalam kegiatan menyambung dan melepaskan rangkaian pengeboran seperti bit, drill, coral, drill pip, dan atau kelly. Peralatan pengangkatan terdiri dari drawalk. Drawalk merupakan peralatan yang sangat penting dalam sistem angkat karena melalui drawalk seorang driller melakukan dan mengatur operasi pengeboran. Drawalk juga merupakan rumah daripada gulungan drilling line. Drilling line digunakan untuk menahan atau menarik beban pada hook. Drilling line terbuat dari baja dan merupakan kumpulan kawat baja yang kecil dan diatur sedemikian rupa hingga merupakan suatu lilitan. Selanjutnya crown block. Crown block dipasang di atas atau paling atas mas yang terbentuk dari puli-puli tersambung dengan traveling block melalui drilling line untuk mengangkat beberapa peralatan pemboran. Traveling block bergerak menyesuaikan crow block, bergerak naik turun untuk mengangkat hook. Block line merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan antara traveling block dengan elevator. Alat ini dipasang pada telinga traveling block dan elevator. Selanjutnya elevator merupakan alat yang terhubung oleh link dan merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan pip pengeboran
elevator bekerja dengan mencengkram pipa dan dikunci oleh sistem pengunci pada elevator. Yang kedua, sistem putar. Sistem putar atau rotating system berfungsi untuk memutar pipa tersebut di dalam sumur pada pemboran konvensional. Pipa tersebut dalam sumur pada pemboran konvensional, pipa pemboran drill sting, sehingga daya yang dihasilkan oleh remover dapat ditransmisikan sampai ke bawah permukaan pemutar mata bor atau drill bit untuk menggali sumur. Yang ketiga, sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau sirkulasi sistem merupakan komponen utama lainnya yang berfungsi untuk mensirkulasikan fluida pemboran keluar masuk sumur dan menjaga agar properti lumpur seperti yang diinginkan. Yang selanjutnya ada blowout. Blowout atau yang disingkat BOP, sistem pencegahan. Peralatan yang digunakan untuk mencegah blowout atau meledaknya sumur di permukaan akibat tekanan tinggi dari dalam sumur. Sistem pemboran berlangsung yang utama adalah BOP yang tersusun atas berbagai katup atau valve dan dipasang di kepala sumur. Yang kelima, sistem tenaga. Sistem tenaga adalah komponen yang memberikan suatu sumber tenaga untuk menggerakkan semua sistem di atas dan juga untuk suplai listrik. Sebagai sumber tenaga biasanya digunakan mesin diesel berkapasitas besar. Yang kedelapan, jelaskan definisi atau apa yang dimaksud dengan complective well atau well complective. Well complective adalah pekerjaan tahap akhir atau penyempurnaan untuk mempersiapkan sumber pemboran menjadi sumber produksi, dinamakan well completion. Tujuan dari well completion adalah untuk mendapatkan hasil produksi optimum dan mengatasi pengaruh negatif dari setiap lapisan produktif. Terdapat dua model linear complective. Yang pertama, screen linear complective, biasanya untuk sumur horizontal. Yang kedua ada coveted line complective, biasanya untuk sumur vertikal atau miring. Yang kesembilan, jelaskan gathering system dalam produksi. Peralatan produksi berdasarkan sistem gathering dan block station adalah merupakan pola atau sistem jaringan alat transportasi, fasilitas peralatan pemisah fluida produksi, dan fasilitas peralatan penampung fluida. Hasil pemisahan berdasarkan pada jumlah tata letak sumur dan letak tangki pengumpul serta kondisi laju produksi sumur-sumurnya. Gathering system dapat dibedakan sistem radial dan sistem flowing menuju ke header berlangsung berhubungan dengan fasilitas pemisah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.